Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ismut Fitomedica Channel. Apa kabar sahabat? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita mau bincang-bincang tentang obat untuk miom uteri. Obatnya pasti obat bahan alam ya. Ayo kita simak, mudah-mudahan berkenan dengan kebutuhan Anda semuanya. Baik, kita lanjut ya. Kita masuk dulu nih, sebelum kita membahas tentang obatnya, kita bangun dulu nih pemahaman kita, pengertian kita tentang miom uteri. Jadi uterin fibroid atau miom uteri adalah benjolan atau tumor jinak yang tumbuh di rahim. Nah, jadi ini khusus yang di rahim ya, miom uteri. Dapat tumbuh di dinding rahim baik pada bagian dalam maupun bagian luarnya. Seseorang dapat memiliki lebih dari satu benjolan atau tumor pada rahimnya. Nah, ini kita bangun dulu pemahaman kita. Nah, gejala yang timbul itu akan bergantung kepada ukurannya dan lokasi serta jumlah tumor yang tumbuh di situ. Jadi kalau namanya penyakit tentu ada gejalanya. Jadi gejalanya itu tergantung pada ukuran, lokasi, dan jumlah tumor yang tumbuh. Ada gejala nggak sih Bu? Ya, secara umum miom ini kerap kali tanpa gejala. Namun, manakala dia memberikan gejala pada suatu ketika, kira-kira gejalanya seperti ini. Ada perdarahan haid yang lebih banyak dari biasanya, berlangsung lebih dari 1 minggu, dan perdarahan haid itu dapat mengandung gumpalan atau padatan. Terasa nyeri pada perut bagian bawah dan ada rasa sering ingin buang air kecil. Nah, ini gejalanya ya untuk kita pahami bersama-sama. Kemudian, bagaimana sih caranya dokter mendiagnosa bahwa kita menderita miom uteri? Karena dia kerap kali tidak menimbulkan gejala, maka kadang-kala tidak terdiagnosa. Diketahui itu biasanya dari pemeriksaan rutin ya. Seseorang yang rutin memeriksakan dirinya ke dokter kandungan akan mengetahui nanti, mendapatkan informasi dari hasil pemeriksaan bahwa ada miom yang tumbuh di rahimnya. Biasanya kan pemeriksaan itu nanti dikuatkan lagi dengan pemeriksaan USG atau MRI atau yang lain-lain untuk memastikan bahwa tumbuh miom di situ. Kadang-kala miom uteri ini menimbulkan juga komplikasi. Jadi artinya ada mioma, lalu ada gangguan-gangguan lain yang berkenaan atau disebabkan oleh miom itu sendiri. Misalnya karena tadi perdarahannya cukup lama, lebih dari 1 minggu, bahkan ada yang sampai lebih ya, lebih dari 10 hari bisa menimbulkan anemia. Bisa juga mengganggu kesuburan dan mengalami gangguan ketika hamil ya. Jadi karena dia mungkin terjadinya komplikasi, wajarlah kalau kita mewaspadainya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Namanya mioma, sesuatu yang tidak ingin kita alami, sesuatu yang cukup mengganggu, tentu dunia kesehatan mempunyai upaya untuk pengobatannya. Kerap kali mioma yang kecil itu bisa menyusut dengan sendirinya. Seringkali hal itu tidak memerlukan pengobatan-pengobatan yang khusus. Tapi manakala miom itu menimbulkan gejala tadi, keluhan-keluhan kesehatan, maka diobati. Salah satunya adalah dengan terapi hormon untuk mencegah perkembangan serta meredakan gejala. Dan tadi gejalanya yang sangat mengganggu ya, rasa nyeri, haid yang berkepanjangan yang dapat menimbulkan anemia dan lain sebagainya, dan menimbulkan komplikasi-komplikasi yang sangat merugikan kesehatan. Pada suatu ketika mungkin pada kondisi tertentu dokter bisa juga memutuskan untuk operasi mengangkat miom tersebut untuk langkah penyembuhan. Teman-teman, tadi pengobatan yang saya sampaikan tentu pengobatan yang sifatnya adalah obat yang sintetik, yang disintesa oleh industri-industri farmasi yang berbasis kimia. Namun pada saat yang baik ini saya juga ingin memberi informasi kepada teman-teman bahwa ada loh obat bahan alam untuk mengatasi miom itu. Dari WhatsApp yang masuk ke saya cukup banyak pertanyaan. Ada nggak sih Bu obat bahan alam? Ada nggak jamunya? Ada nggak herbalnya yang bisa mengatasi miom? Hari ini saya ingin menyampaikan, karena kita ingin mengobati miom dengan obat bahan alam, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas atau perlu kita bangun. Yang kita butuhkan itu apa dalam rangka pengobatan? Kita perlu mengatasi gejala ya. Tadi karena gejalanya tadi ada rasa nyeri, ada perdarahan yang berkepanjangan ketika haid dan lain-lain. Dan tentu kita ingin menghambat agar miom itu tidak bertambah, baik ukurannya maupun
jumlahnya. Kemudian pertanyaan lebih lanjut, aktivitas farmakologi apa sih yang kita butuhkan manakala kita ingin mengobati miom itu secara alami, dengan bahan alam, dengan tanaman obat? Kita memerlukan anti radang, ya, supaya tidak meradang, tidak menimbulkan rasa sakit, lalu pereda rasa sakit, dan anti neoplastik, artinya agar pertumbuhannya tidak menjadi-jadi, ya, kalau perlu dikecilkan dan disusutkan. Pertanyaan kita, tanaman apa sih yang mempunyai khasiat seperti itu? Mempunyai khasiat sebagai anti radang, mempunyai khasiat sebagai pereda rasa sakit, dan juga mempunyai khasiat sebagai anti neoplastik. Banyak sekali teman-teman. Indonesia kaya dengan tanaman obat dan banyak yang mempunyai khasiat seperti itu. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tanaman yang mempunyai khasiat yang 3 itu tadi, yaitu kunyit dan meniran. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih pilih kunyit dan meniran? Katanya banyak. Memang betul, banyak, tapi saya hari ini memilih kunyit dan meniran karena keistimewaannya. Kedua tanaman ini mempunyai keistimewaan karena satu, kunyit sangat akrab dengan kita. Kunyit itu mengandung zat berkhasiat yang namanya kurkumin. Di dalam kurkumin itu, ini ada sekelompok senyawa yang banyak sekali. Nah, namun kita ambil yang kita butuhkan dalam rangka mengatasi pertumbuhan dan gejala miom tadi, yaitu sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan anti neoplastik. Antioksidan nanti bisa menekan pertumbuhan, bisa meredakan gejala, dan bisa mengurangi radangnya, serta mengerem dan menyusutkan pertumbuhan miom. Kita punya meniran, ya, daunnya, ya, mempunyai efek sebagai antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan virus. Loh, kok ada antivirus segala, Bu? Iya, karena beberapa kelainan atau keluhan kita kerap kali timbul karena infeksi bakteri atau virus yang tidak kita sadari dan berlangsung cukup lama. Bagaimana cara kita memanfaatkan tanaman-tanaman ini? Apakah kita perlu membuat sendiri obatnya? Teman-teman yang baik, saya kerap kali menyampaikan kepada Anda bahwa untuk memanfaatkan, ya, khasiat senyawa-senyawa yang berkhasiat dari satu tanaman, kita memerlukan kemampuan teknologi, kemampuan kita, pengetahuan farmasi kita untuk bagaimana caranya mengambil atau menyari senyawa-senyawa bioaktif yang berkhasiat itu, yang mungkin kita yang awam tidak terlalu paham. Oleh karena itu, teknologi di sini adalah sangat berperan. Di dalam industri obat bahan alam sekarang, tentu diterapkan teknologi ekstrak yang sangat baik, sehingga kita mampu menyari semua zat berkhasiat itu. Nah, yang banyak sekarang dipakai tentu teknologi nano, sehingga kita mendapatkan hasil ekstrak tanaman berkhasiat tadi. Baik kunyit maupun meniran, kita dapatkan ekstraknya yang mengandung senyawa-senyawa bioaktif yang berkhasiat, lalu dibuatlah di dalam bentuk sediaan farmasi. Jadi kita tidak memakan bahan mentahnya, tapi kita mengkonsumsi sediaan farmasinya. Mengapa saya selalu menyarankan kepada teman-teman mengkonsumsi bentuk sediaan farmasinya? Ada maksudnya. Sediaan farmasi yang sudah terdaftar di Badan POM sudah mengalami evaluasi tentang keamanannya, terutama tentang khasiatnya, juga mutu, serta kemudahan mengkonsumsi. Badan POM itu kan suatu institusi yang memang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan semua kajian obat dan makanan. Oleh karena itu, saya tidak henti-hentinya menyarankan kepada teman-teman semua, manakala dibutuhkan, silakan mengkonsumsi produk farmasi yang sudah terdaftar di Badan POM. Pada saat ini mungkin saya ingin menyampaikan juga informasi bahwa ketika saya menyampaikan ada loh tanaman begini, tanaman dan begitu, teman-teman juga bertanya, Bu, ada nggak sih produk yang mengandung tanaman itu? Ya ada. Pada saat ini saya ingin menyampaikan dari Ismut Phytomedica sudah membuat obat yang bisa kita gunakan untuk mengatasi keluhan dan perkembangan miom tadi. Nama produknya adalah Seral. Seral ini dibuat mengandung ekstrak kunyit dan juga ekstrak meniran. Berbentuk kapsul, mudah dikonsumsi, mudah dibawa kemana-mana manakala Anda memerlukan. Nah, di sini dosisnya tuh sangatlah bervariasi sesuai dengan keluhan, sesuai dengan ukuran miom, berapa jumlahnya dan sudah berapa lama Anda misalnya mengidap mioma itu.
Nah tentu mungkin mioma yang lebih dari 1 dan ukurannya besar tentu tidak sama dosisnya dengan mioma yang cuman kecil atau cuman 1 ya. Jadi sangatlah tergantung. Tapi secara umum dosisnya adalah 3 kali 2 kapsul sehari ya. Nah, namun bisa sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah teman-teman, tadi seralnya buatan Eastwood Phytomedica ya. Mudah-mudahan Anda yang membutuhkan dapat menemukan produk-produk itu di apotek terdekat ya, pada reseller kenalan Anda atau sahabat Anda, dan juga pada toko-toko online yang Anda biasa berbelanja di situ. Mudah-mudahan informasi ini berkenan di hati Anda dan sesuai dengan kebutuhan Anda semuanya. Mohon maaf atas semua kekurangan saya dalam menyampaikan informasi ini. Sampai kita berjumpa kembali pada video yang akan datang. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.